permainan namanya permainan berebut tempat duduk. Berebut duduk saja sudah berebut tempat duduk. Berarti mama dong biar ini lari semua juga sebentar pasti ada lari sedikit. Kenapa apa toh? Tidak tulang apa sudah. Ya apa supaya jangan terlalu kaku toh. Ya betul. Tulang orang tua itu yang lansia dong itu harus banyak bergerak. Jangan bergerak sedikit, asam urat naik, tulang keropos. Ya. Siap kok mama? Sudah. Oke. Sekarang ini ada 5 orang. Jadi permainannya 4 orang saya tidak akan ikat kakinya, 1 orang saya akan ikat kakinya. Terus nanti saya siapkan kursi di sini berebut untuk mendapatkan tempat duduk itu. Kalau siapa yang tidak dapat tempat duduk, dia akan dapat hukuman Tempat sedikit. duduk yang itu di depan satu itu, ini satu Ya. satu itu. Berarti satu saya yang tidak dapat hukumannya Iya, itu. nanti saya yang atur. Nanti mama dong dengar saya. Oke, siap toh? Siap. Ya. Ini ada talinya. Siapa yang bersedia untuk kita ikat tidak punya kaki ya? Mama dong. Bapak ya harus bisa. Bisa. Jadi Bapak Ruben pindah ke sini boleh kok? Boleh, Supaya Bapak ini kan Ruben. sebentar Bapak ya harus bisa jalan jadi dia harus duduk di sini. Bapak ya harus duduk di sini sah. Kan saya jalan aja. Nah, Tali sebentar berdiri Kan bisa ini toh kan Bapak tidak ya. bisa. Coba. Yang permisi ya tidak bisa. Tali tebal. Aduh, kan terlalu kecil. Ini lansia tapi sejahtera betul ini. Saya sendiri. Lansia sejahtera nah. Tahun yang pertama Kita tahun. ambil lagi tali yang lebih Tahun besar. pas Indonesia Permisi, ya. merdeka buat lahir ini. Yang simpul mati. Kalau gempa bumi. Oke. Nah, semua yang tidak diikat berdiri di sini. Bapak Yobes juga berdiri, saya atur kursi. Ini saya siapkan tempat duduknya 53. Aduh, susah. Nah, ini sudah. Jadi 5 orang ini lari untuk berebut tempat duduk yang ini, Mama. 1, 2, 3. Yang ini tidak. Berebut untuk dapat tempat duduk itu. Jadi, misalkan kalau tidak ada yang tidak ada yang tidak dapat tempat duduk, nanti ada dia punya ganjarannya. Bisa toh? Bisa. Sudah siap? Siap. Sudah siap ke Mama? Saya hitung dulu jangan perkenalan sama Mama. Mama dong ini semangat sekali untuk melari nih. Kami tidak lari ya. Kamu nak mulai setia suami. Nah, siap. 1, 2, 3. Oke, Bapak Ruben tidak dapat dengan Bapak Yobes tidak dapat. Nah, silakan duduk kembali. Ya, duduk begitu tidak apa-apa. Oke, sekarang saya tanya. Bapak Yobes, ya. Sekarang saya tanya. Apa yang Bapak Mama dong tangkap dari tadi itu permainan? Harus cepat. Harus cepat. Yang lain bagaimana? Orang yang kadang itu dalam kehidupan sehari-hari Ya. orang normal kadang tidak menghargai yang kalau yang Yang kakinya ada- diikat itu lambang disabilitas dan lambang lansia. Ya. Harusnya mereka mendahulukan yang disabilitas, tapi kan mereka karena merampas tempat dan mereka Duluan. duluan. Nah, ada yang lain? Mama Ima bisa kasih kita tanggapan atau tidak? Tidak menghargai lansia. Tidak menghargai lansia. Oke, kita tepuk mantul buat kita semua yang sudah menjawab. Tepuk mantul. Mantul, mantul.
Mama Noni, Bapak Yobes, Mama Ima, itu yang terikat tersebut adalah gambaran lansia yang mengalami keterbatasan yang seringkali hak-haknya dilanggar oleh orang yang kurang memahami keterbatasan dan kebutuhan lansia. Jadi begitu, yang masih lengkap dia punya kaki, tangan, mata, telinga, semua alatnya lengkap, berarti pasti dia cepat toh? Ya. Tapi kasihan yang punya keterbatasannya itu. Habis Mama Irma, Ibu Irma kasih takut kami dengan hukuman. Dan kami oh dari Mama dong ini lari karena takut hukuman. Dari kami tidak pikir. Selain 45 juga kayak gitu. Oh ya bisa juga. Oke. Jadi tindakan orang yang melanggar hak-hak lansia adalah tindakan penelantaran sebenarnya. Nah, itu salah satu contoh penelantaran. Dan jika tindakannya merugikan atau membahayakan bagi lansia baik secara fisik atau psikis, sosial, maka hal itu disebut sebagai tindakan kekerasan terhadap siapa? Lansia. Ya, betul. Nah, di sini tadi kita sudah ada permainan, pokoknya lari sana, lari sini. Di sini ada permainan. Ada kesimpulannya di sini. Ini penelantaran lansia. Penelantaran lansia adalah tindakan orang di sekitar lansia yang membiarkan lansia tidak terpenuhi hak-haknya sebagai manusia. Nah, yang lansia juga itu punya hak. Karena dia juga manusia yang punya martabat. Contohnya apa? Membiarkan lansia tidak makan, itu juga penelantaran. Terus Mama Noni minta tolong Mama Noni baca. Yang kedua, membiarkan lansia sakit, tidak diperiksa ke puskesmas atau dokter. Itu saat kita punya orang tua yang sudah termasuk lanjut usia, dia sakit, kita bawa dia untuk berobat. Jangan pikir bilang oh dia lansia jadi biar sudah dia mau mati sudah. Iya ada yang begitu, karena dia punya orang bilang apa sudah kasih susah banyak itu, jadi dia tidak mau untuk direpotkan. Terus yang berikut, membiarkan lansia kesepian. Nah ini orang yang lansia juga itu butuh hiburan. Jangan kurung dia terlalu lama di kamar, bilang ini lanjut usia jadi diam-diam di rumah sudah. Padahal dia juga butuh hiburan. Nah yang berikut, membiarkan lansia pergi sendirian sementara kondisinya sudah pikun. Nah ada lansia yang jalan keluar rumah, di jalan juga tidak jauh, tapi ada orang tua yang lupa pulang rumah, jalannya mau ikut mana karena dia sudah pikun. Itu kita harus tuntun dia. Yang berikut, membiarkan lansia bekerja berat atau keras. Nah ini ada di kita Belus ini yang banyak orang yang sudah lanjut usia juga dia masih cari uang kerja sendirian, padahal anaknya banyak. Nah itu salah satu contoh penelantaran untuk mereka. Nah kita harus perhatikan lansia juga. Yang berikut, mengusir lansia dari rumah. Nah ini sebenarnya termasuk anak durhaka ini. Jangan berpikir bahwa dia sudah lanjut usia jadi dia punya tanah banyak. Jadi ini kalau bisa biasanya anak-anak mantu dong itu yang biasanya agak error. Oh dia punya harta banyak, jadi ini pas dia pun umur tua begini kita bisa usir dia ini. Nah itu jangan, salah satu contoh penelantaran itu sebenarnya. Yang berikut, tidak memberikan kesempatan beribadat. Nah di sini juga kita kalau di Belu, kalau bagi umat Nasrani itu biasanya kalau hari Minggu itu bagi lansia itu biasanya kalau bagi kami Katolik itu biasanya pastor juga bisa layani di rumah. Kalau lansia tidak bisa keluar rumah untuk beribadat bisa. Jangan kita yang masih bisa jalan kurung mereka di dalam. Saat orang datang pelayanan kasih tahu bilang oh mama tidak ada, padahal yang bersangkutan ada di dalam. Jangan seperti itu.
Yang berikut, ditinggal sendiri dalam kurun waktu tertentu. Kalau kita di sini bisa jadi juga karena misalnya dalam satu rumah ada lansia satu orang di situ, terus anak atau menantunya sibuk semua pada sibuk kerja, tidak ada waktu dengan orang tersebut, orang lanjut usia itu. Nah itu salah satu penelantaran juga sebenarnya. Yang terakhir, tidak mempedulikan lansia. Masa baru lu mau makan ke tidak, urusan lu. Saya sibuk dengan sapu anak, saya sibuk dengan sapu suami, saya sibuk dengan sapu istri, saya mau sibuk lagi dengan lu. Biasanya kan ada orang-orang tertentu yang berkata seperti itu. Nah itu sebenarnya hal yang tidak baik untuk kita kasih contoh untuk orang yang ada di sekitar kita. Kita harus banyak peduli dengan lansia.